Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi, jumlah ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penyebab menurunnya jumlah petani ini yakni petani di Indonesia didominasi oleh petani senior, dengan kata lain belum ada regenerasi petani. Hal ini dikarenakan minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian sangat rendah, hanya sekitar 21,9% dari jumlah total petani di Indonesia. Sehingga sangat diperlukan adanya penumbuhan petani milenial, terutama di pedesaan untuk memajukan dan mengembangkan serta mengolah potensi yang ada di daerah tersebut. Lalu bagaimana peran petani milenial dalam memajukan potensi pertanian di pedesaan? Kita akan membahasnya lebih jauh dalam podcast Pembangunan Pertanian dengan tema peran petani milenial dalam memajukan potensi pertanian di pedesaan. Dan sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, anggota Komisi B DPRD DIY, Bapak Bambang Setio Martono. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Yang kedua, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Selamat malam, Pak Heri. Apa kabar? Sebentar dulu, Mbak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian narasumber yang terakhir ini ada dari petani milenial di Gunung Kidul. Ini Mas Alan Effendi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Selamat pemirsa. Oke. Ini tema kita pada malam hari ini adalah peran petani milenial dalam memajukan potensi pertanian di pedesaan. Dan ini sudah hadir Mas Alan Effendi selaku petani milenial di Gunung Kidul. Betul. Ya. Di mana tepatnya, Mas? Di Kecamatan Lipar, Kabupaten, desanya Katongan. Oke. Ini Mas Alan mungkin boleh diceritakan ini awal mula terjun kenapa memilih menjadi petani milenial dan sudah berapa lama untuk menekuni di bidang pertanian ini? Oh ya, saya menekuni bidang pertanian 2014 awal ya. Jadi berawal dari saya ini adalah seorang perantauan, juga kuliah di Jakarta juga, bekerja di Jakarta juga. Lalu singkat cerita tuh pengen kembali kampung halaman karena bosan, Mbak, kita bekerja di ibu kota dan sebagainya, jauh dari orang tua. Lalu karena saya nggak memiliki basic pertanian, dengan background saya anak STM otomotif, kuliah juga di sistem informasi, berusaha mencari kira-kira kalau saya kembali kampung halaman, komoditas apa yang bisa saya kembangkan. Yang pertama sesuai dengan kontur Gunung Kidul yang notabene kering ya, Pak. Jadi memang kalau musim kemarau itu luar biasa susah air terkenalnya. Kira-kira komoditas apa yang sangat cocok di Gunung Kidul dengan ilmu pertanian yang minim. Nah, ini jadi bukti juga bahwa nggak selalu lulusan dari selain pertanian itu tidak bisa bertani. Nah, singkat cerita saya mencari beberapa komoditas dan ketemulah aloe vera. Yang pertama, kenapa aloe vera? Cocok iklim Gunung Kidul yang notabene di garis khatulistiwa kan panas, gersang, minim air. Kedua adalah aloe vera memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sekali karena dia bisa masuk ke industri farmasi, industri kuliner, industri kosmetik yang paling familiar mungkin. Jadi memang itu beberapa alasan. Akhirnya singkat cerita saya fokus balik kampung, hijrah untuk membangun desa. Dan alhamdulillah melalui usaha yang saya miliki ini saya bisa memberdayakan beberapa petani juga. Saya membentuk KBT namanya Monfair Agrotech yang mana mereka ini ikut serta membudidayakan lidah buaya yang akhirnya nanti bisa disuplai ke pabrik yang saya miliki saat ini. Dan tidak hanya sampai di situ, saat ini juga mitra kami ada tersebar di Jawa Tengah, bahkan sampai di Jawa Barat juga ada. Seperti itu, ketika saya kekurangan bahan baku, baik itu disuplai ke pabrik atau diolah sendiri, saya bisa menghubungi beberapa petani-petani mitra ini. Seperti itu. Sudah sejak tahun berapa itu Mas menekuninya? 2014. 2014, jadi udah hampir sekarang. 10 tahun ya? 10 tahun hampir. 10 tahun. Nah, tadi kan alasannya memilih aloe vera karena juga itu banyak di Gunung Kidul. Nah, ada alasan lain nggak, Mas? Atau mungkin dari segi tanamannya dan lain sebagainya lebih mudah atau bagaimana itu, Mas? Iya, seperti saya ceritakan tadi, memang aloe vera ini sangat mudah banget, sangat mudah beradaptasi. Di iklim apapun dia cepat untuk bertumbuh. Apalagi kita memiliki dua varietas yang paling unggul ya, Sinensis Barker dan juga
Barbadensis Miller. Jadi dua jenis ini memang memiliki dari segi ukuran, kandungannya, semuanya itu sangat baik dibanding dengan jenis yang lain. Dan juga yang jelas penanamannya cukup mudah. Jadi aloe vera itu ibarat kata dibiarkan geletak gitu aja sudah hidup. Tapi dengan metode khusus, metode teknik pertanian yang baik, kita bisa menghasilkan aloe vera yang rekor saya itu satu pelepah bisa 2 kg. Rata-rata 1 kg itu udah lumrah ya. Jadi memang itu menjadi nilai tambah juga, sudah mudah, terus juga prospeknya ke depan sangat baik sekali. Oke. Nah, kalau di Ngelipar ya tadi Mas, di Ngelipar Gunung Kidul itu banyak Mas petani milenialnya? Banyak banget, lintas komoditas. Jadi ada pangan, ada horti dan sebagainya, banyak. Jumlahnya berapa kira-kira dibandingkan mungkin dari petani yang ini? Iya, kalau yang tergabung dalam Komda itu ada sekitar 30 petani milenial. Jadi yang kita secara struktur organisasi sering berkumpul setiap bulannya dan sebagainya. Lalu kalau secara data terakhir itu ada sekitar 1.200-an kalau nggak salah. Baik, terima kasih Mas Alan. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Heri. Pak Heri bicara seputar potensi pertanian di pedesaan ini. Melihat banyaknya petani milenial tadi yang ada di Gunung Kidul, di Ngelipar tepatnya. Menurut Pak Heri, bagaimana nih kalau melihat potensi pertanian di pedesaan? Terima kasih Mbak. Jadi tadi kan prolog awal dari panjenengan sudah sampaikan bahwa kita adalah negara agraris begitu ya. Artinya memang kita mengedepankan bahwa sumber daya alam kita, utamanya sumber daya lahan itu sangat potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian begitu. Salah satunya adalah tadi mungkin untuk aloe vera begitu. Nah kemudian kata kuncinya sebetulnya ada lahan untuk budidaya, ada sumber daya airnya, kemudian juga ada nutrisinya begitu. Kemudian yang lain-lainnya kan ini bisa direkayasa. Jadi bagaimana kelembapan, bagaimana intensitas penyinaran, bagaimana fluktuasi suhu itu kan bisa direkayasa. Nah, tentu dengan model rekayasa itu lahan-lahan yang tadinya mungkin kurang berpotensi bisa menjadi potensi untuk kegiatan pengembangan komoditas begitu. Nah, terlebih untuk aloe vera itu Mas Alan sudah membuktikan, kemudian juga di sana bisa cocok begitu ya Mas ya, dibudidayakan, kemudian bisa menghasilkan bahan baku lidah buaya yang bisa digunakan sebagai bahan baku industri olahan pangan begitu Mbak. Saya melihat potensi yang bisa dikembangkan masih cukup besar begitu, tidak hanya komoditas lidah buaya saja, tapi juga komoditas yang lainnya begitu. Kalau yang paling banyak digemari oleh petani milenial ini sebenarnya komoditas apa sih Pak? Pak. Jadi kalau kita melihat karakteristik petani milenial ya. Jadi kalau kita melihat definisi petani milenial itu adalah petani yang usianya itu antara 19 sampai 39 tahun atau mereka yang melek IT begitu nggih, atau adaptif terhadap teknologi kan begitu. Nah, kami melihat karakteristik kelompok-kelompok umur tersebut itu adalah generasi-generasi muda yang sekarang itu mungkin lebih mengenal gadget gitu ya. Nah, kemudian mereka tentu biasanya punya ruang bidang usaha itu yang jelas punya prospek ekonomis begitu. Nah, itu yang utama. Kemudian yang kedua mungkin hobis begitu. Nah, dasar itulah yang akhirnya itu menjadi pilihan bagi petani-petani kita, utamanya petani yang milenial begitu. Nah, saat ini memang yang punya prospek bagus itu pertama di hortikultura atau sayuran dan buah-buahan, kemudian yang kedua di peternakan begitu. Kemudian yang ketiga di usaha olahan pangan begitu Mbak. Itu yang menjadi kita melihat masyarakat itu banyak minat, utamanya generasi muda, petani milenial banyak konsen di 3 subsektor tadi itu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau Pak Bambang melihat ini apa yang dilakukan oleh Mas Alan dan teman-teman petani milenial di Gunung Kidul ini, melihat kiprahnya petani milenial ini bagaimana menurut Pak Bambang? Jadi memang petani milenial itu kan menjadi tren sekarang. Jadi kalau menurut pendapat saya ya itu harus didorong ya. Utamanya dari pengusaha, dari dinas, dari komunitas di petani milenial sendiri, sehingga petani milenial itu bisa lebih tumbuh lagi
Karena sebetulnya sektor dari tanaman atau hasil yang akan dihasilkan itu kan sebetulnya macam-macam. Seperti yang saya ceritakan tadi, kemarin Pak Eri saya ke Madiun, Pak. Madiun kita ketemu dengan Dinas Pertanian di sana, kemudian ditunjukkan ke greenhouse untuk penanaman melon, Pak. Nah, melon itu di Madiun itu 1 tahun sudah bisa mencapai 200 ton, Pak. Itu sudah diserap ada yang menyerap dari perusahaan yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita sebagai perbandingan itu pun sebetulnya bisa dilakukan di DIY, Pak. Nah, kemudian milenial itu kan bisa saling tukar informasi dan tukar pengetahuan untuk pengembangan jenis-jenis tanaman. Memang sekarang seperti disampaikan Pak Eri tadi, hortikultura dan buah-buahan kan menjadi tren ya Pak sekarang. Nah ini memang harus dikembangkan terus. Dan menurut pendapat saya nanti petani-petani milenial itu perlu dikumpulkan, Pak. Kemudian ada motivasi baik itu dari eksekutif atau dari pihak-pihak lain untuk bisa bagaimana agar supaya petani milenial itu bisa tumbuh berkembang dan menyatu. Sehingga ide-ide dari petani milenial yang kalau yang sekarang kan memang sudah melek teknologi, Pak. Jadi dari informasi-informasi yang didapat itu bisa dikembangkan sehingga jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh petani milenial itu bisa bervariasi sehingga bisa menghasilkan jenis-jenis tanaman yang menjadi tren untuk komoditas. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau bertanya lagi ke Mas Alan. Untuk terkait dengan pemasarannya, jadi di aloe vera ya Mas ya, melihat pemasarannya atau mungkin peminatnya masyarakat sendiri dengan aloe vera ini bagaimana Mas? Apakah mereka tinggi peminatnya? Untuk aloe vera khususnya di tanaman pangan ya, di produksi pangan ya. Jadi memang kalau awal-awal dulu memang itu sangat susah kita memasarkan karena kan tanaman aloe vera tanaman yang asing, apalagi produknya. Yang paling terkenal ada di Pontianak, itu sudah dari tahun 80-an, namun sana memang industri sudah cukup besar banget. Jadi untuk di Gunung Kidul waktu awal-awal saya memperkenalkan komunitas aloe vera, bahkan mereka nanam aja nggak mau tak kasih, apalagi untuk mengonsumsinya karena masih awam banget. Namun seiring berjalannya waktu memang kita menerapkan pola yaitu edukatif. Jadi apa sih manfaat aloe vera? Ternyata banyak banget kandungannya. Kalau kita searching di Google itu sampai hampir ratusan vitamin dan mineral yang terkandung dalam aloe vera. Dari sana kita memberikan edukasi dan sebagainya, lalu membuat prototipe minuman yang akhirnya mereka lambat laun mulai tahu dan mulai percaya. Karena memang produk yang saya ciptakan waktu itu ya, selain waktu itu menyegarkan juga, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan, jadi kayak sembelih dan sebagainya. Mulai dari sana mulai terbentuklah ekosistem pelanggan yang loyal banget, dari mulut ke mulut hingga akhirnya kita bisa mengenalkan ke dinas-dinas juga, lalu ke beberapa ada stakeholder juga yang mereka akhirnya bisa mensupport juga. Lalu kita juga dari pihak dinas, dari pihak kementerian kita juga difasilitasi untuk bisa ikut pameran expo skala nasional baik internasional. Tentunya itu semakin juga bisa mempromosikan bahwasanya ini loh produk aloe vera dari khas asli Gunung Kidul itu memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi, karena kita juga sudah melalui fasilitas dinas juga Pak, kita juga mendapatkan fasilitasi halal gratis, BPOM gratis, sekarang sedang menuju ke ACCP untuk komunitas nanti kita bisa ekspor dan sebagainya. Tentunya itu sekarang juga menjadi apa ya, bahan promosi kita yang menjanjikan signifikan ya, jadi peningkatannya penjualan kita juga lebih baik lagi. Pemasarannya tuh kemana Mas kalau aloe vera ini? Kalau dari produk minuman kita sudah seluruh Indonesia Mbak, karena ada online juga tuh. Jadi kalau konsepnya kita agen distributor itu di Jakarta juga sampai Surabaya, Pulau Jawa itu sudah hampir kota-kota besar kita punya agen distributor. Kalau secara lokal kita di DIY itu hampir setiap toko oleh-oleh kita punya sistem konsinyasi juga. Karena memang DIY Gunung Kidul itu terkenal pariwisata ya Pak. Ya, jadi betul. memang oleh-oleh. Jadi Ya. orang datang itu yang dicari apa sih Gunung Kidul khasnya selain belalang, selain tiwul. Jadi larinya ya ke minuman karena belalang dan juga tiwul dan sebagainya, apa sego berkat dan sebagainya, itu kan makanannya. Minumannya apa yang khas? Akhirnya ya terbranding dengan tersendiri.
tersendirinya. Bagi kalau Gunung Kidul ya ada aloe vera dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini juga sudah mulai lebih familiar lagi, bahkan ke nasional kita juga sudah mengirim skala luas juga. Ya, ada permintaan ekspor juga, kita baru melengkapi perizinan yang paling utama yaitu ACCP. Jadi memang itu lebih kepada pabriknya supaya lebih layak lagi untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Mas Alan. Pak Heri, sejauh ini ada nggak sih Pak program-program untuk petani milenial dari dinas ini seperti apa Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi banyak program yang memang diarahkan kelompok sasarannya adalah petani milenial. Baik itu masih calon petani begitu Mbak, kita kan ada sosialisasi, kegiatan sosialisasi pada anak-anak sekolah di SMK, di Polbangtan, kemudian juga di perguruan tinggi berbasis pertanian, itu kan kita sering diskusi. Kemudian sering kita menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan di Jogja begitu. Artinya biar mereka semangat terjun ke kegiatan wirausaha pertanian begitu. Awalnya kan pengenalan begitu. Kemudian setelah itu juga kami gandengkan dengan teman-teman yang sudah jadi kayak Mas Alan, kemudian teman-teman yang lain, biar mereka bisa berinteraksi. Setelah berinteraksi kan mereka terus tertarik begitu. Oh ternyata prospeknya bagus begitu. Lah mereka nanti akan masuk begitu, akan bergabung begitu. Harapannya demikian. Itu yang bagi pelaku-pelaku baru begitu nggih. Nah bagi yang teman-teman kayak Mas Alan dan teman-teman yang lain itu kan ada wadah namanya Komda Petani Milenial ya Mas ya. Itu yang di kabupaten kota. Kemudian yang di provinsi ada Korwil begitu. Nah itu kan wadah bagi teman-teman petani milenial untuk mengapresiasikan atau mengaktualisasikan kreasi yang mereka punyai. Mereka bisa saling komunikasi, saling berinteraksi. Tentu dengan interaksi itu kan nanti akan ada inspirasi yang lainnya untuk pengembangan pasar, pengembangan produk dan yang lainnya. Kemudian juga saling menguatkan di antara mereka begitu. Nah, yang berikutnya kami juga ada wadah media informasi, ada website yang kita kembangkan, ada direktori untuk mereka begitu. Nah, tentu yang seperti ini kan wadah-wadah yang bisa mereka optimalkan begitu. Kami juga menggandeng dengan dinas lain, misalnya dinas koperasi. Mereka ada wadah Sibagul, teman-teman juga bisa masarkan lewat Sibagul ya Mas ya. Jadi pasar yang lebih luas melalui pasar online itu. Kemudian juga kami ada semacam bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas petani milenial untuk pasar yang lain. Jadi mungkin mereka juga ingin memasarkan lewat online yang lainnya, itu kan juga ada fasilitasi dari kami begitu. Nah itu beberapa hal yang kami dukung. Kemudian juga ada semacam dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan, jadi pengembangan kapasitas produk yang ada yang dilakukan oleh petani milenial, ada peningkatan permodalan dan yang lainnya begitu. Termasuk kita juga kolaborasi dengan Polbangtan ya Mas ya, untuk pengembangan kapasitas SDM teman-teman petani milenial begitu. Yeah. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya mau bertanya ke Pak Bambang terkait dengan tadi alokasi anggaran. Sejauh ini alokasi anggaran untuk para petani milenial ini adakah Pak? Atau berapa mungkin Pak? Ya kalau secara perinci itu kan ada di dinas. Tapi setiap tahun itu kan eksekutif kan mengajukan anggaran untuk disahkan sebagai APBD di dalam anggaran itu. Sehingga perlu memang antar dinas untuk pengembangan petani milenial itu memang harus diajukan berapa, kemudian nanti kita kan bisa menyetujui di setiap tahun kan sekitar bulan Oktober November itu kan kita sudah mengesahkan anggaran. Jadi kan perlu juga dinas-dinas itu juga mengajukan anggaran-anggaran untuk pengembangan dari petani milenial itu. Dan yang paling penting kalau menurut saya di samping anggaran itu juga ada motivasi mengenai kebanggaan petani. Kebanggaan petani itu tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan Mas Alan itu umpamanya mulai dari SD. Dari SD itu murid-murid itu harus ditampilkan juga bahwa petani itu sebetulnya tidak
tidak merupakan pekerjaan kotor dan sebagainya. Umpamanya dikenalkan dengan pakaian-pakaian pertanian yang bagus, kemudian dengan alat-alat pertanian yang modern. Jadi kalau menjadi petani itu tidak merupakan kelas yang jelek gitu atau rendah, tapi petani juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, sehingga nanti murid-murid dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi itu juga ternyata di petani itu lebih bagus. Nah, kemudian motivasi dari dinas untuk mengembangkan bagaimana mengenai kebanggaan petani itu juga ada. Dan itu kan nanti juga antar dinas seperti dinas pendidikan dan kebudayaan itu juga mencantumkan itu untuk program-program itu. Sehingga nanti petani di Indonesia itu ternyata juga harus dikembangkan seperti petani yang ada di luar negeri, kan begitu. Jadi tidak hanya kalau siswa itu harus menjadi dokter, menjadi pilot, kan itu. Jadi menjadi petani pun juga merupakan satu kebanggaan. Sehingga nanti masyarakat itu tidak memandang bahwa petani itu ya sebagai profesi yang kurang gitu loh. Itu harus dikembangkan, sehingga nanti antar dinas nih Pak Heri itu bisa melakukan satu bagaimana caranya mengembangkan agar supaya petani itu lebih bagus gitu. Terutama ya nanti mesti akan disupport oleh anggaran, kan begitu. Karena kan setiap tahun anggaran kita kan selalu tambah ya Pak Heri. Jadi yang APBD 2024 kan sudah 6 triliun, ya mungkin 2025 dan seterusnya kan bisa bertambah. Di samping itu kan kita juga punya dana keistimewaan. Jadi dana keistimewaan itu juga bisa digunakan untuk pengembangan dari petani milenial itu, ngomongnya dalam bentuk pelatihan dan sebagainya. Jadi itu nanti antar dinas itu mungkin satu koordinasi untuk bisa mengembangkan petani milenial itu. Saya kira demikian, sehingga petani milenial itu bisa berkembang dan macam-macam usahanya, tidak hanya menanam seperti Mas Alan aloe vera ya, mungkin ada juga yang menanam seperti yang tadi saya sampaikan, melon itu yang di Madiun itu, kemudian tanaman yang lain. Kan banyak sekali ya Pak, sayur-sayuran dan sebagainya itu kan banyak. Sehingga nanti produk dari tanaman hortikultura maupun dari tadi disampaikan mengenai peternakan dan sebagainya bisa lebih bagus. Karena kan dinas di kita kan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya Pak. Ya. Jadi ketahanan pangan itu kan menyangkut seluruhnya ya Pak. Jadi baik itu merupakan yang harus dikonsumsi seperti padi, jagung dan sebagainya. Mungkin sekarang bisa dikembangkan juga dengan tanaman sorghum, Pak. Sorghum itu juga harus dikembangkan karena itu jenis-jenis tanaman yang dulunya itu waktu saya masih kecil itu produk tanaman itu banyak, Pak. Sekarang kan sekian puluh tahun kan hilang itu Pak. Nah ini sorghum juga harus dikembangkan lagi. Sehingga jenis-jenis tanaman lokal itu juga harus berkembang. Apalagi ada petani milenial. Jadi petani milenial juga mendorong hal seperti itu. Ya, saya kira demikian. Oke, Mas Alan, saya mau bertanya terkait dengan apa sih Mas yang membedakan antara petani milenial dengan petani konvensional? Mungkin yang membedakan adalah kalau petani konvensional itu lebih kepada, pertama umurnya jelas. Dia dari umurnya 40 ke atas ya. Terus dia mengaplikasikan teknologi terbarukan itu mungkin minim atau belum mampu karena literasinya kurang dan sebagainya. Lalu kebalikannya, petani milenial adalah petani yang memiliki usia muda dan produktif dan aplikatif. Jadi ketika ada informasi ataupun ilmu-ilmu baru tentang pertanian, baik itu melalui pelatihan fisik ataupun by internet atau literasi lainnya, itu mereka bisa mengaplikasikan langsung ke medan sesungguhnya, itu pertanian yang mereka jalani. Jadi mungkin lebih ke situ sih Mbak perbedaannya. Kalau yang tua itu lebih ke pola pertanian zaman dulu, zaman Simbah. Kalau
petani milenial itu lebih dari komunitasnya mungkin lebih beda-beda, lebih variatif, bahkan tadi ada hortikultura dan sebagainya. Bisa juga tanaman pangan seperti sorghum yang itu ya Pak ya, melestarikan tanaman-tanaman masa lampau untuk ketahanan pangan. Lalu juga terkait dengan teknologi, yang jelas kalau yang muda itu lebih bisa menerima dan juga mengaplikasikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil pertanian yang saat ini sedang digencar untuk digenjot untuk produktivitasnya, seperti itu. Terkait dengan ilmu pertaniannya ya, yang konvensional tadi masih relevan nggak sih Mas kalau diterapkan untuk para petani milenial gitu? Bicara relevan tidak relevan mungkin lebih ke kurang relevan. Karena memang kalau pola pertanian masa lampau, masa dulu, kolonial ya, itu kan sekarang iklimnya sudah beda, banyak faktor-faktor yang zaman dulu itu nggak ada. Jadi kayak La Nina, El Nino dan sebagainya itu kan menjadi faktor hambatan di pertanian ya Pak saat ini. Jadi apalagi di tempat-tempat yang tak ada hujan seperti Gunung Kidul, itu kalau masih menerapkan pola-pola pertanian masa lalu, ya akhirnya produktivitas nggak bisa dikejar. Nah, di situ hadirlah para petani milenial yang membuat oase baru, pertanian dengan teknologi. Ada IoT, Internet of Things, ada smart farming menggunakan greenhouse, penyiraman dengan ada sprinkle, ada yang model pakai tetes drip dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat pertanian kolonial atau konvensional itu kurang menghasilkan ya jadi saat ini. Jadi seperti itu. Kalau di Gunung Kidul para petani milenial kan banyak gitu ya Mas ya. Ada kendala nggak sih Mas untuk regenerasi? Karena kalau melihat data dari BPS ini jumlah petani banyak yang turun ya tiap tahunnya betul, gitu. Ya. Nah kalau di Gunung Kidul ini gimana Mas? Jadi memang saya sedikit cerita juga. Saya juga dari Kementerian Pertanian juga didambuk jadi Young Ambassador. Di DPM juga kita sebagai pengurus juga di Komda. Jadi memang kita ditugasi untuk menjadi resonansi. Resonansi seperti apa sih? Resonansi itu mengajak petani-petani atau bahkan calon petani yang belum minat jadi petani itu untuk memberikan aura positif ya bahwa pertanian itu memang bisnis yang menjanjikan, bahwa masa depannya juga cemerlang. Nah, seperti apa caranya kita menjadi portofolio sukses bagi mereka? Seperti apa? Makanya kementerian itu mengambil champion-champion lokal supaya apa? Supaya ini loh contoh bahwasanya petani milenial itu ya bisa menghasilkan uang, bisa sukses juga, bisa memberi membuka lapangan pekerjaan, bisa memberdayakan banyak masyarakat yang terlibat ataupun tidak dan sebagainya. Itu sebagai prestasi atau sebagai bahwasanya petani muda itu bisa termotivasi untuk menjadi petani, terjun. Karena sekarang ini walaupun orang tua sebagai petani itu jarang yang mau anaknya sebagai petani. Itu sebuah stigma paradigma juga. Seperti itu mungkin Mbak. Kalau di tempatnya Mas Alan itu banyak juga yang akhirnya menjadi petani milenial untuk teman-temannya yang masih umurnya masih muda atau gimana? Atau mungkin juga turun jumlahnya karena tadi banyak stigma yang kemudian bahkan orang tuanya sendiri tidak pengen anaknya jadi petani. Nah kira-kira kenapa sih Mas kemudian milenial mereka tuh tidak mau terjun ke pertanian gitu? Ya seperti tadi diceritakan juga, jadi memang stigmanya petani itu kotor, tidak menghasilkan, masa depannya kurang bagus, dan juga dari dorongan orang tua juga sama sekali itu juga saat ini hampir setiap orang tua itu tidak menginginkan anaknya jadi petani. Nah, cara-cara saya adalah pertama saya juga membuka program yaitu wisata edukasi seperti apa. Mengenalkan ini loh pertanian, ini loh kalau kita mengolah pertanian kita menjadi lebih baik menggunakan teknologi tepat guna hingga akhirnya mungkin bisa menghilirisasi, bahkan kita bisa membuat produk, diversifikasi produk lebih baik lagi. Itulah yang akhirnya saya gaungkan supaya petani-petani muda ini minat untuk terjun di dunia pertanian. Alhamdulillah saat ini juga mitra-mitra saya, petani lidah buaya khususnya itu sebagian besar ya petani milenial juga. Bahkan kita menjaring petani pemuda juga di lingkungan saya sendiri ya, itu supaya mereka ikut membudidayakan lidah buaya dan akhirnya nantinya mereka juga bisa mengembangkan diversifikasi produk sendiri yang nantinya saya dampingi juga. Jadi mereka tidak hanya menjadi petani tapi juga menghasilkan produk-produk dari hasil pertanian, dan itu tidak hanya aloe vera, nantinya ke depan insya Allah saya juga menggandeng beberapa dari Komda untuk membuat sistematis kita saling berjejaring. Kalau ketika petani milenial membutuhkan apa, kita punya
champion-champion yang ahli di bidangnya masing-masing, komoditas masing-masing, sehingga mereka akhirnya bisa memiliki wadah untuk bertumbuh bersama, berkembang bersama. Sehingga mereka punya, ini loh ikatannya kita itu ada Komda, ada Korwil dan sebagainya. Mereka merasa dipayungi secara mungkin kasat matanya, secara ini sudah ada payungnya, ada legalitasnya dan sebagainya. Jadi mereka lebih percaya lagi bahwa keterjaminan, kepastian, kesuksesan di bidang pertanian itu lebih nyata. Jadi juga PR-nya juga mengubah stigma masyarakat itu tadi ya. Padahal kalau tadi melihat prospek secara ekonominya dari aloe vera sangat tinggi ya Mas ya? Gimana? Sangat tinggi sekali. Kita bisa menjual dalam bentuk mentah, setengah jadi, bahkan produk jadi juga luar biasa sekali. Oke, nah Pak Heri, Ya. bagaimana nih kalau melihat mungkin para petani ini kurang minat, para petani milenial belum minat terjun ke menjadi petani milenial. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri melihat bagaimana? Apa yang harus dilakukan supaya mereka tuh mau menjadi petani milenial? Padahal tadi melihat prospeknya ternyata juga sangat tinggi begitu. Ya, betul. Jadi gini Mbak, langkah pertama bagaimana bahwa usaha pertanian itu adalah usaha yang punya nilai prospek tinggi kan begitu. Itu yang harus kita kedepankan. Kemudian yang berikutnya ada pelaku-pelaku masyarakat kita yang memang melaksanakan. Karena apa? Karakteristik masyarakat kita itu adalah dia lebih percaya dengan melihat dari contoh yang ada seperti Mas Alan ini itu kan sebagai satu figur contoh begitu. Itulah yang akan mereka lebih mudah memutuskan bahwa oh ya ternyata sebagai petani itu punya prospek yang baik juga begitu. Nah dengan seperti itu harapannya peran Mas Alan dan teman-teman di Korwil dan di Komda ya Mas ya, itu bisa memberikan inspirasi bagi petani-petani milenial yang mungkin belum bergabung begitu. Mereka melihat, mereka kemudian diajak oleh Mas Alan dan teman-teman, ada inspirasi, timbul kemudian keinginan untuk terjun ke sana begitu. Artinya kalau komoditas lidah buaya itu kan satu contoh begitu nggih. Bisa jadi mereka akan terinspirasi bagaimana potensi lahan yang ada yang mereka punyai itu bisa dikembangkan untuk komoditas yang lainnya yang punya prospek pasar juga begitu. Nggih, seperti itu Mbak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang yang di kemarin di Madiun ya. Itu kan kita memang mengajak Pak Bambang dan rekan-rekan ke sana, paling tidak bisa belajar di sana Pak ya, bisa melihat perkembangan kegiatan hortikultura di sana dengan model greenhouse dan lain sebagainya. Nah ini tentu harapannya dengan Dewan itu tahu kondisi yang ada di luar, itu kan juga nanti biar nanti mitra sejajar kita dengan mereka dalam hal pengusulan anggaran, kemudian juga program-program kerja itu bisa linear gitu ya Pak ya, artinya bisa didukung secara optimal oleh Pak Bambang dan teman-teman begitu. Kemudian yang berikutnya betul disampaikan oleh Mas Alan bahwa kondisi sekarang itu kan beda sekali dengan kondisi mungkin 30-50 tahun yang lalu begitu nggih. Jadi aspek iklim itu kan sekarang sudah sangat mendominasi. Kalau dulu pertanian konvensional itu artinya tanaman ditanam kemudian dikasih air, dipupuk, itu sudah bisa tumbuh menghasilkan produk yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya Mas ya. Dengan sekarang ini kan luas lahan masyarakat itu semakin sempit, semakin terbatas, tentu harus ada sentuhan teknologi. Bagaimana dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan output yang lebih optimal, lebih bisa memberikan hasil yang bisa membanggakan bagi pelakunya kan begitu. Sehingga sentuhan teknologi itu bagaimana yang tadinya pelihara misalnya budidaya tanaman itu hanya pada saat musim-musim tertentu, pada saat pertanian konvensional. Nah, dengan pertanian modern itu kan bisa dilakukan setiap saat, sehingga panen itu kan bisa direkayasa, bisa diagendakan, bisa pada saat musimnya dan off season atau di luar musim begitu. Dengan seperti itu kan kebutuhan masyarakat bisa selalu terpenuhi, tercukupi begitu. Artinya agenda ke depan bagaimana biar petani milenial itu tertarik, ya satu, nilai prospek itu harus dimunculkan. Kemudian yang kedua, ada inspirasi pelaku-pelaku bahwa membuktikan ini punya prospek betul begitulah. Mereka biasanya kemudian nanti akan tertarik begitu.
Itu secara prinsip demikian. Sejauh ini dari dinas mungkin ada ini nggak Pak, sosialisasi atau mungkin motivasi untuk para petani supaya mereka mau menjadi petani milenial gitu? Ada? Kita banyak Mbak, termasuk kegiatan-kegiatan bagi generasi muda yang dia masih SMK, masih kuliah sebagai mahasiswa, itu ada program kita namanya kepramukaan ya. Jadi Saka Taruna Bumi itu kan sebetulnya wadah bagi anak-anak sekolah untuk pengembangan kegiatan kepramukaan sekaligus yang di bidang pertanian begitu. Kami menginspirasi di sana. Jadi kami mengajak teman-teman petani milenial, Mas Alan dan teman-teman ini kita ajak untuk bisa memberikan materi, kemudian juga mendiskusikan dengan mereka biar mereka termotivasi begitu Mbak. Itu ada bagi generasi muda yang masih anak-anak sekolah begitu nggih. Kemudian yang sudah lulus, kami juga ada semacam peningkatan kapasitas bagi pelaku-pelaku baru. Itu ada bimbingan teknis, ada pelatihan, ada kegiatan juga kunjungan lapangan, bisa ke pelaku yang ada di wilayah DIY, ke tempatnya Mas Alan, ke tempat yang lain-lainnya begitu. Nah, kadang juga kami ajak ke luar DIY begitu, yang mungkin biar mereka termotivasi begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Kalau Pak Bambang melihat ini apa Pak upaya yang bisa dilakukan dari Dewan untuk tadi Pak meningkatkan supaya banyak akhirnya mau terjun menjadi petani milenial. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat itu kan sekarang eranya itu kan era teknologi. Jadi pokoknya tadi disampaikan Mas Alan bahwa petani kan yang tua-tua itu kan sudah nantinya kan mesti harus digantikan kan gitu. Nah, kalau harus digantikan itu kalau sekarang zamannya teknologi itu saya kira harus membuat terobosan. Jadi umpamanya sistem penanaman padi, umpamanya sistem penanaman jagung dan sebagainya itu harus pakai alat teknologi sampai dengan nantinya pemeliharaan dan panennya. Jadi sekarang kan sudah banyak ya Pak Heri yang menanam padi sudah dengan alat. Kemudian cara untuk pemeliharaannya sampai dengan panennya itu kan semuanya sudah pakai alat itu. Nah itu dengan adanya alat-alat seperti itu, generasi muda kan akan melihat, ternyata di pertanian itu tidak kok seperti digambarkan itu pemeliharaannya lama, kemudian kotor dan sebagainya. Itu kan ada cerminan loh, ternyata bahwa dengan teknologi itu tenaga kerja juga berkurang. Jadi tidak, tadi disampaikan bahwa umpamanya mulai tanam kemudian panen itu kan dengan pemupukan dan sebagainya kan biayanya tinggi. Tapi kalau dengan teknologi itu kan menjadi lebih ringan. Tetapi harus ada anggaran ya Pak Heri ya, untuk bisa membuat alat-alat pertanian itu agar supaya nanti mulai dari penanaman sampai panen itu juga bisa lebih cepat. Karena kalau kita melihat yang di beberapa daerah itu, kalau kita panen padi umpamanya itu kan sudah langsung jadi gabah, kan begitu. Jadi tidak perlu, kalau yang manual kan nanti dikopiok-kopiok gitu baru kemudian tapi kalau sudah pakai alat itu kan sudah antara bulir padi dan batangnya itu kan sudah terpisah. Nah, sehingga lebih efisien. Tapi kalau dengan cara teknologi, tetapi ya itu tadi harus ada anggaran yang bisa untuk mensupport itu. Dan itu mestinya nanti dari dinas atau dari usulan dewan itu bisa sampai ke Kementerian Pertanian untuk bagaimana secara bertahap kita melakukan teknologi itu. Dengan demikian nanti generasi muda kan yang milenial itu kan mesti tertarik. Jadi tidak perlu umpamanya kalau melihat traktor untuk pengolahan tanah itu kan nanti mesti gupak lendet-lendet itu. Tapi kalau dengan alat teknologi itu kan enggak, tinggal nanti setir gitu aja sudah jalan gitu. Sehingga dengan adanya teknologi yang bisa diterapkan seperti itu, kebanggaan milenial untuk pengolahan pertanian itu bisa lebih bagus. Sehingga
nanti generasi muda itu menjadi tertarik untuk menjadi petani gitu. Sudah ada regulasi untuk petani milenial belum sih Pak? Kalau kita belum ada ya Pak Eri. Ya, kalau di Kalau daerah belum ada. belum ada. Dan nanti pertanian di kementerian ada memang, tapi kalau dari daerah belum. Jadi mungkin nanti apakah ada inisiatif dari DPRD atau dari dinas untuk bisa membuat perda, Pak. Untuk membuat perda agar supaya nanti petani milenial itu bisa terinspirasi itu dengan adanya perda itu kan mungkin sudah ada regulasinya gitu. Yaitu nanti kita usulkan di periode berikutnya untuk pembuatan perda untuk mengayomi petani milenial itu. Dan nanti kita usulkan di Bapemperda, Pak, agar supaya nanti ada payung hukumnya itu untuk pengembangan petani milenial itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Mas Alan, sejauh ini ada nggak sih kendala yang dihadapi gitu oleh para petani milenial atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para petani milenial itu apa, Mas? Terkait kendala atau keluhan mungkin ya karena kita sebagai pelaku petani milenial ya, itu yang pertama adalah kita masih kekurangan minim literasi ya terkait dengan mungkin kalau pemerintah itu mendorong kita untuk mengakses kur sebanyak orang untuk supaya bisa memutar modal dan sebagainya. Cuma literasi terkait manajemen pengaturan keuangan kita masih kurang. Jadi pentingnya mungkin dicerdaskan dulu orangnya supaya bisa mengatur manajemen, baru akses kur dipermudah seperti sekarang udah 3% ya Pak ya. Itu juga jadi berkesinambungan. Yang kedua kita didorong juga untuk mengaplikasikan smart farming. Tapi mungkin kita sebagai petani milenial masih kurang nih untuk semartkan dulu orangnya. Jadi sebelum kita mengaplikasikan pertaniannya kita disemartkan dulu. Bisa jadi dengan studi banding, dengan permagangan di tempat mana, dan itu mungkin bisa difasilitasi oleh dinas ataupun pemerintah, dan itu mungkin bisa kita lebih melek lagi sebelum kita mengaplikasikan ilmu tepat gunanya. Kita juga udah smart duluan, kita bisa mengoperasikan dan sebagainya seperti itu, Mbak. Oke, terkait dengan mungkin teknologi, inovasi teknologi gitu, apakah ada kendala? Inovasi teknologi jelas, karena memang kita kalau di desa itu kita pertama ketika kita mungkin akan menerapkan sebuah teknologi terkendala dengan dananya, seperti itu. Lalu juga dengan jejaring terkait dengan teknologi tepat gunanya itu kita masih hanya sekedar kita bisa mengakses dari literasi beberapa dari buku, dari internet dan sebagainya. Kita belum punya seorang mentor khusus untuk bisa mengaplikasikan terkait IoT sesungguhnya seperti apa. Walaupun sudah Polbangten ya, kita juga berharap nanti Polbangten bisa turun gunung, ada TV-nya di Polbangten itu bisa mengajari kami para petani milenial untuk lebih mampu secara maksimal mengoperasikan atau mengaplikasikan beberapa alat seperti IoT dan smart farming seperti itu. Oke, berarti butuh mentor ya atau butuh pendampingan begitu. Oke, silakan dari Pak Heri mungkin mau menambahkan apakah pendampingan yang dibutuhkan tadi dari Mas Alan, silakan. Terima kasih. Artinya event pertemuan seperti ini, podcast seperti ini kan ini juga banyak manfaatnya bagi kami begitu. Paling tidak tadi Mas Alan juga sampaikan mungkin ke depan perlu ada peningkatan literasi ya Mas ya. Jadi terkait dengan manajemen keuangan, kemudian juga terkait dengan teknis bagaimana teknologi itu bisa diimplementasikan secara optimal, itu kan menjadi agenda kami ke depan gitu. Meskipun kemarin sudah dilakukan, nanti ke depan akan kita optimalkan begitu Mbak. Artinya terkait dengan manajemen itu kan tentu harapannya bahwa petani milenial dengan usahanya atau usaha taninya itu dari waktu ke waktu harapan kita kan nanti semakin berkembang, semakin bagus, semakin maju ya Mas ya. Kemudian teknologinya itu kan semakin bisa menjadi lebih modern, lebih bagus, lebih optimal kan begitu. Nah tentu nanti kami juga akan menggandeng perguruan tinggi begitu Mbak, bisa Polbangten, bisa perguruan tinggi yang ada fakultasnya pertanian kan begitu Mas. Kemudian juga dengan pihak swasta, kadang kan juga ada swasta yang menawarkan, itu demikian Mbak. Kemudian agendanya apa? Agendanya adalah bagaimana teknologi yang dihasilkan di perguruan tinggi,
yang dipunyai swasta itu bisa terimplementasikan sampai ke tingkat lapangan kan begitu. Demikian Mbak. Kemudian yang berikutnya tentu kita berharap nanti dari waktu ke waktu kan semakin tumbuh semakin besar, semakin profesional itu ya Mas ya. Nah kemudian juga nanti bisa menarik minat bagi pelaku-pelaku yang lainnya. Kemudian juga sekaligus menyerap tenaga kerja di sekelilingnya begitu, sehingga bisa membantu masyarakat di wilayah Panjenengan gitu ya Mas ya, dan wilayah sekitar petani milenial tersebut begitu. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak Bambang mau menambahkan? Silahkan. Jadi kalau kita melihat petani milenial yang sudah berkembang, itu juga bisa menambah tenaga kerja. Dan utamanya yang di desa itu tidak perlu ke kota masalah. Betul. Jadi tenaga kerja yang ada di desa, di wilayah itu sudah bisa menghasilkan apa-apa yang ada di wilayahnya. Jadi tidak perlu kemudian urbanisasi, cari kerja kemana-kemana, padahal di wilayah itu sudah tersedia kan Mas, untuk pengembangan agar supaya tingkat pengangguran juga berkurang dan tingkat ekonomi bisa lebih berkembang di lokal masing-masing. Sehingga dari desa ke desa itu, jadi kalau ada dulu istilah itu kan desa itu harus lebih berkembang maju kan. Jadi kalau sekarang kan kadang-kadang dari desa ke kota, tapi seperti masalah kan dari kota ke desa. Betul. Nah itu mengembangkan yang ada di desa, sehingga nanti masyarakat di desa itu juga memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak gitu. Itu yang harapan kita seperti itu. Apa nih Mas, harapan yang ingin disampaikan untuk Dewan dan juga dinas terkait untuk memajukan petani milenial khususnya? Silahkan. Mungkin harapannya ini mewakili beberapa teman-teman juga ya. Yang pertama adalah mungkin kita diberikan ruang seluas-luasnya, hubungan antara Dewan ataupun kepala dinas dan sebagainya, untuk kita diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi kita, inspirasi kita, kekurangan kita seperti apa sejauh ini untuk regenerasi atau resonansi dan sebagainya. Lalu kedua adalah mungkin kita mungkin diberikan fasilitas karena memang anggota dewan, baik pun dinas pemerintah itu lebih leluasa untuk mungkin mencari beberapa stakeholder atau CSR yang nantinya mungkin itu mereka bisa masuk ke tengah-tengah kita, petani milenial, baik yang terjaring dalam Komda ataupun pribadi, untuk mereka secara mungkin intens untuk memberikan pengaruhnya, karena CSR itu kan mungkin ada dana hibah dan sebagainya, sehingga kita bisa berakselerasi lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja sih Mbak. Jadi mungkin kita diberikan ruang pertama, yang kedua adalah disoundingkan dengan beberapa stakeholder dan sebagainya. Oke, jadi bicara fasilitas ya, butuh fasilitas. Nah, apa Mas fasilitas yang dibutuhkan mungkin, yang paling dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang tadi itu aja sih, yang jelas tempat untuk kita terjadwal untuk menyampaikan inspirasi kita seperti apa, lalu juga waktunya dan sebagainya. Kita jadi lebih dekat lagi antara anggota dewan, antara pemerintah, mungkin Pak Bupati dan dinas, sehingga kita benar-benar memiliki orang tua sesungguhnya untuk kita bisa menyampaikan keluhan, dan juga mungkin beberapa orang tua kita ini bisa memberikan solusi dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Mas Alan. Terakhir ini untuk Pak Heri, ini harapan ataupun juga output jangka panjangnya terkait dengan petani milenial ini seperti apa harapannya? Makasih. Jadi saya menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Alan, beberapa hal yang mungkin menjadi semacam aspirasi dari Mas Alan dan rekan-rekan. Tentu kami menyambut baik begitu nggih. Untuk media interaksi, kami kan punya kantor, kemudian ada UPT kami yang bisa digunakan sebagai misalnya media panjenengan berinteraksi dengan rekan-rekan di Komda ataupun di Korwil ataupun dengan masyarakat yang lain. Jadi silakan bisa menggunakan tempat kami untuk pertemuan, untuk koordinasi, untuk diskusi begitu. Kemudian yang berikutnya juga terima kasih, nanti coba kita sinergikan ya, kita kolaborasikan dengan mitra-mitra kita, ada mungkin perusahaan swasta, ada yang mungkin dari BUMN yang mereka juga kadang-kadang mengucurkan dukungan anggaran untuk pengembangan di masyarakat, termasuk nanti bisa kita arahkan ke petani milenial begitu Mbak. Demikian. Kemudian yang berikutnya, kalau harapan kami ke teman-teman petani milenial, tetap semangat ya Mas ya, membantu masyarakat kita, karena masalah pertanian, tantangan pertanian adalah tantangan kita bersama, yang maksudnya
tidak hanya diselesaikan oleh kita saja, tapi juga mohon dukungan dari Dewan, mohon dukungan dari petani milenial untuk bisa bersinergi begitu. Karena ke depan tantangan pangan itu kan masih ya perlu kita upayakan, kita selesaikan bersama-sama begitu. Oke. Demikian Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Terakhir Pak Bambang, apa ini Pak harapan yang ingin disampaikan untuk para petani milenial nih Pak? Silahkan Pak Bambang. Iya, terima kasih. Jadi setiap tahun itu kan anggota Dewan itu kan mendapatkan dana aspirasi. Tentunya kerjasama dengan dinas. Nah kemudian kalau petani milenial itu ingin memperoleh program apa, nanti bisa disampaikan dalam bentuk proposal. Oh iya. Ya, jadi nanti anggaran itu kan bisa jadi dinas berapa, kemudian kita mengajukan, kemudian program itu bisa dilaksanakan dengan ajuan dari proposal dari masing-masing. Tapi harus membentuk kelompok dulu, Mas. Betul. Membentuk kelompok, kemudian kelompok itu mengajukan program apa gitu, sehingga nanti bisa terfasilitasi apa yang dimaui oleh kelompok petani milenial. Jadi satu kelompok itu kita bikin harusnya 20 orang, Mas. 20 orang kelompok, kemudian ingin mengajukan program apa gitu. Nah nanti kalau dari dinas ada menu, itu nanti anggota Dewan bisa mengusulkan lewat dari usulan dari kelompok itu. Sehingga nanti apa yang dibutuhkan oleh kelompok petani milenial itu bisa terfasilitasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Heri, terima kasih juga Mas Alan sudah hadir malam hari ini di podcast Pembangunan Pertanian. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Noristera, Pak Heri, Pak Bambang, dan juga Mas Alan yang hadir pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nun, Pak Heri, Dr. Nun, Pak Bambang. Terima kasih Mas Alan. Oke. Terima kasih Bambang. Iya Mas Alan.